Kejaksaan Negeri Cilacap, Jawa Tengah, menghentikan penuntutan perkara tindak pidana. Kali ini seorang tersangka penadahan handphone asal Kroya, bebas dari jeratan hukum setelah Kejaksaan Negeri Cilacap melakukan restoratif justice (RJ). Kejaksaan Negeri Cilacap, Jawa Tengah, kembali menghentikan kasus penuntutan perkara pidana terhadap seorang tersangka. Kali ini tersangka penadahan handphone berinisial Ervin Sukardi, warga Jalan Berantas Desa Karangmanggung, Kecamatan Kroya, Cilacap. Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap Sunarko, melepas baju tahanan warna kuning yang dipakai tersangka dan memberikan surat bebas tanpa syarat kepada tersangka. Sebelumnya pria berusia 39 tahun ini dituntut hukuman pidana karena bersalah menjadi penadah barang curian. Kasus ini bermula saat tersangka membeli HP seharga Rp1.050.000 dari seseorang. Selang beberapa lama, saat dalam perjalanan tersangka dihentikan oleh pemilik HP yang hilang. Setelah dicocokkan nomor IMEI dan dusbox, ternyata memang benar itu HP milik Suprihantoro yang hilang dicuri. Karena tersangka tidak bersedia mengembalikan, akhirnya pemilik handphone melaporkan ke polisi. Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap Sunarko mengatakan, pembebasan tersangka dilakukan setelah berbagai pertimbangan yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun dan sudah terjadi perdamaian antara tersangka dan korban. Sebelumnya untuk RJ ini karena sudah dikerjakan oleh pimpinan dalam Perda 15 tahun 2020, makanya setiap kejaksaan untuk melakukan RJ terhadap perkara pidana yang memang syarat-syaratnya terpenuhi untuk dilakukan RJ. Seperti tadi yang saya sampaikan, ancaman hukumnya tidak lebih dari 5 tahun dan juga kerugian yang tidak lebih dari 2.500.000. Memang menjadi program pimpinan yang dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Kepada masyarakat, silakan untuk koordinasi dengan penyidik dan juga koordinasi dengan kami di kejaksaan apabila memang perkara yang keluarganya ataupun pelakunya itu melakukan tindak pidana dan memang memenuhi syarat untuk dilakukan RJ sesuai dengan Perda 15 tahun 2020. Masyarakat silakan aja diajukan karena kami akan pelajari dengan tim kami, juga kami koordinasi dengan penyidik, koordinasi dengan tokoh masyarakat dan juga terhadap korban. Sekecil apapun kerugiannya, kalau korban tidak memaafkan ya tidak kita lakukan untuk RJ. Tapi kalau korban bisa menerima dan tokoh masyarakat bisa menerima, para pihak bisa menerima, penyidik kita hadirkan juga bisa menerima, maka kita lakukan RJ. Harapan kami kepada masyarakat, ya tetaplah jangan melakukan tindak pidana meskipun kita ada terobosan baru, ada lakukan RJ. Penyelesaian perkara di luar pengadilan yang berdasarkan keadilan restoratif justice dapat dilakukan sesuai persyaratan. Di antaranya, ancaman pasal 80 ayat 1 itu di bawah 5 tahun penjara, kerugian di bawah Rp2.500.000, dan ada perdamaian antara tersangka dan korban. Pada kesempatan yang sama, Kajari memberikan penghargaan kepada Unit Reskrim Polsek Cilacap Selatan dan penghargaan kepada Unit Reskrim Polsek Binangun atas keberhasilannya dalam membantu menyelesaikan masalah dengan restoratif justice.